Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memaparkan mengenai Central Plus Model yang beranggotakan saya sendiri, Cindy Fazan dengan NIM E100220157, Fauzia Sali Nurjana dengan NIM E100220126, Asti Rahmaizati NIM E100220129, Ardianti Fadila Z NIM E100220153, Salsabila K NIM E100210063, Chandra Fernanda T NIM E100200165, Fani Eka Agustian NIM E100210197, Eka Salsabila MP NIM E100210185, Muammar Zulfa Zain dengan NIM E100220122. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai sejarah Central Plus Model. Jadi, teori tempat sentral yang dikembangkan oleh Walter Christoller, ahli geografi yang berasal dari Jerman dan disempurnakan oleh August Locke, dipakai untuk meramalkan jumlah, ukuran, dan lingkup-lingkup kota dalam suatu wilayah. Teori ini didasarkan atas kelanjutan dari analisis market areas. Jadi, market areas itu berbeda dari industri satu ke industri lain, bergantung pada skala ekonomi dan permintaan per kapita, sehingga tiap industri mempunyai suatu pola yang berbeda. Teori tempat sentral memperlihatkan bagaimana pola-pola lahan dari industri yang berbeda-beda terpadu membentuk suatu sistem regional, yaitu per kota-kota. Pengertian Central Place Model atau biasa disebut juga teori tempat sentral atau juga disebut dengan teori lokasi sentral merupakan sebuah teori yang menggambarkan suatu kondisi di mana sebuah daerah bisa menjadi sebuah pusat ataupun sentral yang berkaitan dan memberikan dampak untuk pemukiman maupun kota-kota yang ada di sekitarnya. Central Place Theory adalah teori yang menggambarkan bagaimana kota muncul dan terbentuk. Daerah pusat atau sentral ini menjadi pusat kegiatan yang menyediakan berbagai macam barang ataupun jasa untuk pemukiman ataupun kota-kota yang ada di sekitarnya dengan membahas dua prinsip. Yang pertama yaitu prinsip ambang batas, ukuran populasi dan kekayaan. Yang kedua, prinsip transportasi, kesediaan masyarakat melakukan perjalanan untuk mengakses barang dan jasa. Central Place Model atau model tempat sentral. Menurut Walter Christoller yang beliau merupakan seorang geografis dari Jerman, mengemukakan mengenai Central Place Theory. Di sini Central Place Model merupakan suatu tempat sentral yang memiliki batas-batas pengaruh yang melingkar dan komplementer terhadap tempat sentral tersebut. Daerah atau wilayah yang komplementer ini adalah daerah yang dilayani oleh tempat sentral tersebut. Lingkaran batas yang ada pada kawasan pengaruh tempat-tempat sentral itu disebut sebagai batas ambang atau threshold level. Pada tempat semacam itu digambarkan titik simpul dari suatu bentuk heksagonal yang memiliki kawasan pengaruh yang luas terhadap tempat-tempat yang ada di sekitarnya. Konsep dasar dari teori dibagi menjadi dua. Satu, population threshold, yaitu jumlah minimal penduduk yang diperlukan untuk melancarkan dan kesinambungan dari unit pelayanan. Dua, range atau jangkauan, yaitu jarak maksimum yang diperlukan ditempuh penduduk untuk mendapatkan barang atau jasa yang dibutuhkan dari tempat pusat. Setelah dijelaskan mengenai konsep teori, saya akan menjelaskan teori Central Place Model. Yang pertama yaitu dua prinsip teori. Satu, ambang batas atau prinsip pemasaran. Yang kedua, jangkauan atau prinsip transportasi. Berikutnya, kota berbentuk heksagonal. Pengertiannya, model geometris menggambarkan bagaimana kota-kota diatur pada bidang geografi. Berikutnya ada memprediksi ukuran dan bentuk kota. Pengertiannya merupakan prediksi ini didasarkan pada apa yang disebut nilai K. Tiga asas Central Place Model, yaitu tempat sentral menurut asas pasar ketiga, tempat sentral menurut asas transportasi keempat, dan tempat sentral menurut administrasi K7. Tempat sentral menurut asas pasar K3 merupakan pusat pelayanan pasar optimum, di mana tempat sentral tersebut selalu menyediakan kebutuhan barang-barang pasar untuk daerah setempat. Selanjutnya, tempat sentral menurut asas transportasi atau keempat, yang merupakan pusat lalu lintas atau transportasi maksimum, di mana tempat sentral tersebut menyediakan sarana dan prasarana lalu lintas
yang optimal. Kemudian tempat sentral menurut administrasi atau K7 yang merupakan pusat pemerintahan optimum, di mana tempat sentral tersebut merupakan sebuah pusat pemerintahan. Kelebihan dari teori tersebut adalah relevan bagi perencanaan kota dan wilayah karena sistem hierarki merupakan sarana yang efisien untuk perencanaan wilayah. Tempat sentral besar seringkali merupakan titik pertumbuhan ini di wilayahnya dan menentukan tingkat perkembangan ekonomi ke seluruh wilayah. Kemudian ada kekurangan sentral tidak memberikan penjelasan secara lengkap mengenai pertumbuhan kota karena teori tersebut diformulasikan berdasarkan pembangunan daerah, pertanian yang tersusun secara hierarki dan berbentuk secara merata. Teori tempat sentral menekankan pada peran sektor perdagangan dan kegiatan jasa, kegiatan manufaktur dianggap sebagai kegiatan produktif non tempat sentral. Demikian, terima kasih atas presentasi kami. Jika ada kurangnya itu datang dari kami, jika ada lebihnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.